Hai Changemakers, siapa di sini yang pada suka mantai atau liburan ke laut? Walaupun lautan di Indonesia itu emang bagus-bagus banget, tapi kamu tahu nggak sih, ternyata di dalam lautan Indonesia ada beberapa fakta yang menyedihkan. Dari total keseluruhan 2,5 juta hektar luasnya terumbu karang di Indonesia, hampir 36%-nya berada di kondisi yang kurang baik. Kira-kira, apa ya alasannya terumbu karang di Indonesia banyak yang sudah rusak? Yuk cari tahu jawabannya. Indonesia memiliki banyak kehidupan laut yang indah. Salah satunya di Kepulauan Alor yang terkenal sebagai surga tersembunyi bagi pecinta wisata bahari, termasuk mereka yang menyukai kegiatan diving. Kepulauan Alor memiliki 18 titik selam yang disebut sebagai Barunas Dive Sites at Alor, dan salah satunya berada di Pulau Kangge. Pulau yang memiliki keindahan alam laut serta pasir putih ini, mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan. Sayangnya, pada tahun 1980 hingga 2010, para nelayan di perairan Desa Marisa Pulau Kangge kerap menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bom dan racun ikan. Mereka menganggap metode itu adalah cara praktis untuk mendapatkan ikan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, dampak negatif pun terjadi, bukan hanya pada ekosistem laut, tetapi juga pada ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah kerusakan hebat pada terumbu karang yang mengakibatkan ikan-ikan menjadi sulit didapat. Sebetulnya dari masa dulu saja, mungkin sekitar tahun itu ya, sekitar tahun 80-an, ada proses penangkapan ikan yang ilegal dan lain-lain sebagainya. Dan ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan masyarakat di sana sebetulnya. Ya, dampaknya sangat luar biasa. Jadi dengan proses itu maka kehidupan ekosistem di bawah laut itu sangat rusak, berpengaruh dan parah gitu. Akhirnya ya timbul akibat dari perbuatan mereka sendiri yang kemudian misalnya dampak nyatanya adalah mereka susah untuk mencari ikan yang ada di sekitar itu, di sekitaran Pulau Kangge. Terumbu karang membutuhkan waktu sekitar 50 sampai dengan 150 tahun untuk tumbuh lagi seperti semula. Dan paling sedikit membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk membentuk ekosistem laut. Pemanasan global juga menghambat pertumbuhan terumbu karang loh. Dengan suhu air laut yang semakin meningkat, hal ini dapat memicu pemutihan karang yang diikuti oleh penyakit dan hama karang. Akibatnya, berbagai biota laut lainnya ikut menghilang. Tahun 2013, warga setempat bersama pemerintah Kabupaten Alor dan Yayasan WWF Indonesia melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan metode rock pile, yaitu struktur bangunan di bawah laut yang terbuat dari batu kapur dan diletakkan pada kedalaman 5-10 meter di bawah permukaan laut. Kita bersama masyarakat mencari solusi bagaimana masyarakat tetap bisa beraktivitas di sana dengan jumlah ikan yang tetap lestari dan bisa sebagai bank ikan gitu. Makanya kita coba kembangkan sebuah metode rehabilitasi yang bernama rock pile. Tapi yang dipilih adalah rock pile dikarenakan metode rock pile ini kita memaksimalkan tingkat pemulihan karang itu secara alami gitu. Dan pemahaman itu sebetulnya sudah dipahami oleh masyarakat umum di pesisir Alor gitu. Terumbu karang itu mereka tahu ya sebagai rumah ikan. Kalau misalkan rumah ikan itu nggak ada, ikan mau kemana? Istilahnya masyarakat sadar ketika terumbu karang nggak ada, mereka makin jauh gitu, merasakan ini saya melaut makin jauh nih, sekarang melaut makin sedikit, ikannya kecil-kecil gitu. Dengan adanya rock pile, komunitas itu udah mulai ada dan nelayan sudah mulai sadar si rock pile itu nggak cuma dimanfaatkan untuk rumah ikan aja, tapi dia bisa manfaatkan sebagai daya tarik sekarang. Lalu kondisi terumbu karang di Pulau Kangge saat ini seperti apa ya, Changemaker? Seringnya kita bersosialisasi, seringnya ada semacam proses penyadartahuan tentang bagaimana harus menjaga ekosistem laut. Jadi masyarakat sudah mulai dipahamkan dan sudah merasa lebih peduli begitu dengan kehidupan ekosistem bawah laut.
masyarakat sudah mulai merasakan dampak positif dari dijaganya ekosistem laut yang ada di Pulau Kangge, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga dengan mudahnya masyarakat menikmati hasil tangkapan dengan proses menjaga ekosistem termasuk terumbu karang, itu dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Terbuktikan changemakers, kalau kita berbuat baik pada alam, alam akan berangsur pulih juga. Saat ini, saya telah bergabung menjadi Blue Traveler. Blue Traveler ini adalah seorang changemaker yang mampu mengubah kebiasaan diri sendiri dan mengajak orang sekitar untuk berwisata dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Banyak hal yang saya dapatkan ketika kita menjadi Blue Traveler, seperti mendapatkan rekognisi dari Yayasan WWF Indonesia, menjadi peserta prioritas pada berbagai event yang ada di Yayasan WWF Indonesia, mendapatkan promo menarik dari para pelaku usaha wisata yang bertanggung jawab dari Shining Blue yaitu Blue Allies, dan masih banyak keuntungan yang lainnya. Ternyata untuk mewujudkan pariwisata bahari dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Bukan cuma peraturan dari pemerintah aja, tapi kita sebagai wisatawan juga harus bisa tertib ya. Kamu mau trip 4 hari 3 malam ke Pulau Kangge buat lihat terumbu karang dan reptil di sana secara gratis? Yuk ikutan challenge Be a Blue Traveler dari WWF Indonesia dan juga Epson Indonesia. Kamu cukup upload IG Reels tentang cara jadi wisatawan bahari dan selesaikan aksi di aplikasi Campaign for Change. Kita tunggu sampai 1 Agustus 2022 ya, Changemakers!